Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Warsif anna sayyi'aha fa innahu la yasrif an sayyi'iha illa anta. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang pembahasan sebab kelemahan riwayah bil maksur. Ya, jadi walaupun periwayatan bil maksur itu adalah periwayatan atau bentuk penafsiran yang paling agung, yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling dijadikan dasar dalam penafsiran, akan tetapi ada kelemahan, ya, ada kelemahan dalam bentuk penafsiran bil maksur. Ya. Apa bentuk kelemahannya? Jadi kemarin kita sudah belajar bahwasanya adanya campur baur antara riwayat yang sahih dan yang tidak sahih. Dan juga ada banyak pendapat yang dihubungkan kepada sahabat atau tabi'in tanpa adanya sanad. Ya, tanpa adanya sanad dan tanpa adanya penelitian yang tentu saja ini bisa mengakibatkan adanya campur baur antara hak dan batil. Ya, pada dasarnya kalau penafsiran bil ma'sur itu pasti seorang penafsir dia harus mempelajari juga tentang ilmu hadis, ya, tentang ilmu hadis, karena bil ma'sur itu salah satu rujukannya adalah al hadis, ya, di mana al hadis itu nanti ada ilmunya khusus, yaitu dalam ilmu hadis. Nanti hadis itu ada yang makbul, ada juga yang mardud, ya. Ada yang makbul, ada yang mardud. Tentu saja kalau yang makbul, yang tidak diragukan lagi bisa diterima, maka itu tidak ada masalah begitu. Hadis sahih atau hadis hasan. Akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika periwayatannya itu didasarkan kepada hadis yang tidak diterima, seperti hadis yang palsu, yang di sini yang tanpa ada sanadnya, ataupun periwayatan yang lemah, gitu, ya. Itu yang kita pelajari kemarin. Sekarang kita masuk ke poin kedua tentang mengapa tafsir bil ma'sur ada kelemahan. Di sini kita akan bahas bagian yang kedua, ya, bisa dilihat di sini bagian yang kedua. Ya, di sini yang ke bagian kedua, sanian annatil karriwayati mali'atun bi israiliyat wa minha kathirun minal khurafati allati
tasadamal aqidatal islamiyata wallati qamat dalilu ala butlaniha wa hiya ma dakhala alal muslimina min ahlil kitab. Ya. Jadi yang kedua ini adalah anna tilkar riwayati, ya, bahwasanya riwayat-riwayat ini sebagian, ya, sebagian riwayat begitu. Maliatun, ya, dipenuhi oleh bi Israiliyat, dengan kisah-kisah Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Israiliyat itu adalah bentuk hadis begitu, ya, atau bentuk riwayat yang diambil dari Bani Israel. Karena ada beberapa sahabat atau beberapa tabi'in yang mereka itu sebelum memeluk Islam, mereka itu adalah para pendeta-pendeta dari Nasrani ataupun pendeta-pendeta dari Yahudi. Lalu dengan keilmuan mereka, mereka menjelaskan, misal kayak misalnya Ashabul Kahfi, menjelaskan misalnya dalam kisah dalam surat Yasin, para pengikut Nabi Isa itu namanya siapa saja. Jadi yang tidak dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjelaskannya berdasarkan riwayat yang ada atau keterangan yang ada dalam kitab mereka, baik itu dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, ya, istilahnya, apa namanya, istilah mereka begitu, ya, baik itu dalam Injil atau Taurat. Nah, bagaimana menyikapi itu? Maka baginda Nabi SAW tidak menolaknya, tapi jangan juga mengambil secara mentah-mentah begitu. Ya, karena kita sudah mengetahui dalam Al-Quran, mereka itu yuharrifunal kalima amawadihi. Mereka itu mengubah-ubah apa yang ada di dalam kitab mereka dengan tangan-tangan mereka dengan cara sengaja. Jadi dalam kitab Injil dan Zabur atau kitab-kitab yang terdahulu, kita meyakini karena dalam Al-Quran dinyatakan dan memang sudah bisa dibuktikan kitab-kitab mereka itu sudah tidak asli lagi. Ada perubahan atau bisa dikatakan banyak perubahan. Mereka menuliskan dengan tangan-tangan mereka sendiri. Wa minha katsirun minal khurafati, dan di dalamnya banyak terdapat khurafat. Khurafat itu adalah cerita-cerita tahayul, cerita-cerita bohong, allati tasodamal aqidatul islamiyah, yang hal tersebut bertentangan dengan akidah Islamiyah. Kalau kalian baca di dalam Injil atau di dalam Zabur atau bisa kalian lihat dalam Bible begitu, ya, kalian akan menemukan banyak hal-hal yang mungkin bisa dikatakan lucu atau bahkan menghina begitu, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah kalah menjadi manusia lalu kalah. Pokoknya ada hal-hal yang aneh begitu, ya, yang istilahnya mencela, menistakan baik itu Allah Subhanahu wa taala, para nabi, yang istilahnya yang kita yakini bahwa para nabi, anbiya wal mursalin itu maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa yang menghinakan, tapi mereka melakukan itu. Tertulis di dalam kitab mereka. Nah, ini tentu saja tasodama akidah, alati tasodama, ya, bertentangan dengan akidah Islamiyah yang kita pahami. Walati qomat dalilu ala butlaniha, dan juga dalil-dalil yang sahih, yang benar itu membuktikan kebatilan yang ada riwayat Israiliyat yang disampaikan tersebut. Wahiyya ma dakhala alal muslimina min ahlil kitab, dan hal ini merupakan hal yang disengaja dimasukkan oleh para ahlul kitab untuk menyesatkan umat muslim. Ya,
Kita lanjutkan lagi yang bawah, poin yang selanjutnya. Ini kursornya mana ya? Error ya, sebentar ya. Ya, tunggu sebentar ya. Ini kitabnya hilang, nanti masuk dulu. Ternyata komputernya ngeheng. Ya, sambil kita menunggu ya. Jadi kita ulangi dulu ya pelajaran yang sudah dipelajari kemarin. Eh, kita mempelajari tentang tafsir sahabat ya sebelumnya. Jadi tafsir sahabat itu masuk juga bagian dari tafsir bil maksur ya, di mana tafsir sahabat itu salah satu dari penafsiran daripada apa namanya eh, para sahabat begitu ya. Lalu sekarang kita masuk kepada sebab-sebab kelemahan daripada tafsir bil maksur ya. Tadi yang sudah dipelajari eh, kelemahannya adalah adanya campur baur antara riwayat yang sahih dan riwayat yang tidak sahih begitu. Ya, sedangkan yang barusan yang kedua adalah tentang eh, adanya kisah Israiliyat yang bertentangan dengan akidah Islam yang sengaja memang dimasukkan kepada kaum muslimin. Ya, ini yang ketiga ada, kalau yang ada kitabnya silahkan dibuka ya, atau bisa di-download itunya. Dulu kan pernah diberikan ya. Ya, Ustadz bacakan saja dulu ya. Anna ba'da ashabil mazahibil mutatarrifa lafaku aqwalan wa sana'u abatila nasabuha ila ba'di sahabati misal syiah syiah Ali al-mutatarrifina nasabu ilaihi ma huwa minhu bariun mislu ulaika al-mutazallifina il abasiyina nasabu ila ibni Abbas malam yasih nisbatuhu ilaihi tamalluqan lil hukami. Ya, jadi ini yang ketiga. Nanti soal kita ulangi lagi ya, nanti kalau sudah ada ininya, sudah nyala lagi laptopnya. Jadi yang ketiga ini, ada sebagian orang-orang yang bermazhabkan atau berpemahaman yang ekstrim, mereka itu menambahkan pendapat-pendapat atau mereka itu sengaja membuat-buat kebatilan, sesuatu yang tidak benar, yang sengaja sesuatu yang tidak benar itu dinisbatkan kepada sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal hal itu adalah merupakan kebohongan, bukanlah kebenaran. Contohnya adalah yang mereka nisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mereka menisbatkan hal tersebut kepada sahabat Ali, padahal sahabat Ali pun berlepas atau tidak mengakui hal tersebut. Ya, di sini kita bisa lihat ya, ada kelompok yang namanya Syiah
Walaupun Syiah ini pun juga bertingkat-tingkat, bermacam-macam, di mana yang paling ekstrim adalah kelompok Imamiyah. Mereka mengakui ada imam, 12 imam, begitu ya. Eh, Mereka menisbatkan riwayat itu hanyalah ke 12 imam tersebut. Jadi selain 12 imam, maka riwayatnya tidak diakui. Jadi karena mereka amat sangat ekstrim, maka mereka pun tidak segan untuk mengkafirkan beberapa sahabat. Ya, jadi ada beberapa, bukan bukan beberapa, tapi hampir semua sahabat. Mereka mencela, menghina begitu ya. Bisa dilihat lah ya kalian bukti-buktinya. Eh, maka periwayatan mereka pun beda begitu ya. Seperti itu. Ya, lalu yang keempat, Robi'an anna ba'dha zanadiqah min a'da'il Islam dassu ala sahabati wa tabi'in kama dassu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsin nabawiyyati wa zalika bi fardi hadmi dini an tariqi dassi wal wad'i wa min hadhihi nahiyati yanbaghi al-ihtiyatu wa tasbitu wal hadru min al-aqwali allati tunsabu ila sahabatil kiram awit tabi'in. Ya, ini masih proses tadi ya. Ya, jadi yang keempat, para musuh-musuh Islam, para orang kafir itu eh, orang zindik, jadi zindik itu yang sengaja menyusup gitu ke dalam Islam, tapi mereka bermaksud untuk menghancurkan Islam. Jadi mereka itu di sini dikatakan bersembunyi di belakang Nabi, di belakang para sahabat, ya mengaku-ngaku gitu ya, eh, bahwa ini adalah riwayat Nabi, bahwa ini adalah riwayat dari sahabat, tapi sebenarnya mereka itu hendak mencela, hendak menghancurkan Islam dari dalam. Ya, sebentar ya. Bisa masuk dulu ke Google Map-nya. Nah, ya, jadi tadi kita lanjutkan lagi. Eh, maka dari itu di sini ulama menyarankan adanya penelitian ya di dalam hadis, di dalam apa namanya, penafsiran yang disandarkan dalam bentuk riwayat seperti ini begitu. Ya, tunggu dulu sebentar ya. Ustadz masuk dulu yang itunya. Yang tadi biar bisa ada share screen-nya. Ya, apa-apa deh. Ya, sambil saya lanjutkan saja ya. Ini memang ada error ini komputernya. Ya, jadi kita lanjutkan. Di sini ada pendapat dari Imam Az-Zarqani fi Manahiril Irfan.
Ya, di sini Imam Al-Zarqani menyatakan ya ini kode meetingnya. Salim. Ya, ya, ya alhamdulillah bisa masuk lagi ya yang ini. Nah, ini tuh. Kasihan ada yang mau masuk nggak bisa. Ya, ntar ya, share screen-nya dulu. Sebentar. Next stop. Materi di dosa. Tibian dulu aku. Ya, sabar ya. Nah, gitu. Ya, ini halaman berapa? Halaman 71 ya. Ya, semoga tidak error lagi ya. Ya, ini. Ya, ya, kita bacakan. Ini yang sekarang ketiga ya. Ya, kita ulang lagi yang ketiga. Ya, sini katakan lisan yang ketiga anna ba'd ashabil mazahibil mutatarrifah lafaku aqwalan ya, bahwa sebagian daripada yang memiliki pemahaman mutatarrifah yang ekstrim lafaku aqwalan, mereka memasukkan beberapa pendapat-pendapat atau beberapa eh, ya kaul begitu, wasana'u abatila, mereka buat begitu ya, kebatilan, kebohongan, nasabuha ila ba'di ashabi ya, mereka menisbatkannya kepada sebagian para sahabat sebagaimana mislu Syiah, sebagaimana Syiah, Syiah Ali al-Mutatarrifin ya, Syiah daripada sahabat Ali, mereka menganggap atau menyandarkan kepada sahabat Ali radhiyallahu an ya, yang huwa minhu bariun, yang sesungguhnya padahal eh, sahabat Ali pun eh, bariun ya, tidak mengakui adanya Syiah tersebut ya.
Dan contoh lain mislu ulaika al-mutazallifina li abasiyin, dan juga ada mereka yang mengikuti daripada eh, pendukung dinasti Abbasiyah, ya. Karena hal politik mereka membuat riwayat-riwayat palsu yang dihubungkan kepada sahabat Ibnu Abbas, padahal sahabat Ibnu Abbas pun sama seperti sahabat Ali bin Abi Thalib tidak membuat riwayat tersebut. Nah, malam yasih nisbatuhu ilaihi, yang tidak sah penisbatannya kepada mereka, begitu. Tamalukan lil hukam, yang sengaja dibuat-buat untuk menyenangkan penguasa, ya. Jadi ini penyebabnya yaitu karena salah satunya adalah hal politik, karena hal kekuasaan, maka untuk mempengaruhi rakyat, mempengaruhi pengikut mereka, maka mereka membuat riwayat, membuat hadis yang palsu begitu dalam penafsiran ayat Al-Quran. Ini kemana lagi nih? Ya. Nah, lalu yang selanjutnya yang keempat di sini. Ya. Nah, sekarang yang keempat. Robi'an anna ba'da zanadiqah min a'da'il Islam dasu ala sahabati wa tabi'in kama dasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsin nabawiyah. Ya. Jadi sebagian para zindik, yaitu orang yang sengaja masuk kepada Islam, mereka tujuannya adalah untuk merusak Islam. Mereka memasukkan dasu ala sahabat wa tabi'in. Mereka memasukkan begitu ya, kepada para sahabat, para tabi'in, bahkan kepada Nabi SAW sekalipun, ke dalam hadis Nabi. Apa tujuan mereka? Wazalika bifardhi hadmidin. Mereka untuk menghancurkan agama. Antariki, dengan jalan dasfi wal wada'i, yaitu dengan jalan memasuk-masukkan dan juga membuat hal-hal yang palsu, gitu ya. Membuat hal-hal yang palsu. Famin hazihi nahiyah, maka dari sisi ini yang bagil ihtiyat wa tasbit, maka haruslah ihtiyat, berhati-hati, wa tasbit, dan juga benar-benar memastikan, wal hazru, dan juga kita waspada, minal aqwal, daripada ucapan-ucapan, pendapat-pendapat, penafsiran allati tunsabu ila sahabatil kiram, yang dinisbatkan, yang dikaitkan dengan para sahabat yang mulia ataupun at-tabi'in, para tabi'in. Ya. Sekarang kita lihat pendapat salah satu ulama, yaitu Imam Az-Zarqani. Jadi Imam Az-Zarqani itu memiliki kitab, ya, di sini. Nama kitab Ulumul Qur'annya adalah Manahilul Irfan, ya. Fi Ulumul Quran. Ini kitab Manahilul Irfan ini, ya. Ini adalah kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zarqani. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya waqad zakara al-ustadzu Az-Zarqani fi kitabihi, ya, fi kitabihi Manahilul Irfan kalaman hasanan haula tafsir bil ma'sur. Ya, ba'da an zakara qaulan, ya, setelah dia menyebutkan satu buah ucapan anil Imami Ahmad rahimahullah wa an Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Wa kalamul insaf fi hadzal maudu. Ya. Jadi di sini Imam Al-Zarqani mengutip pernyataan daripada Imam Ahmad dan juga dari ulama, yaitu Ibnu Taimiyah, mengatakan ada dua macam jenis tafsir bil maksur. Ya, ada dua macam jenis tafsir bil maksur. Ya, apa saja jenisnya itu? Ini jenis yang pertama.
Ahaduhuma ma tawafarat adillatu ala sihatihi wa qabulihi. Yang pertama adalah periwayatan yang eh, memenuhi dalil tersebut, riwayat tersebut ala sihatihi wa qabulihi, sesuai dengan apa namanya? Syarat-syarat sah, syarat-syarat hadis yang makbul begitu ya. Terpenuhi syarat-syaratnya. Maka ini tentu saja wahada la yaliqu bi ahadin radduhu. Maka hal yang seperti ini yang sudah jelas sahihnya, yang sudah jelas kebenarannya, maka tidak sepantasnya bi ahadin radduhu bagi seorang pun untuk menolaknya. Wala yajuzu ihmaluhu wa igfaluhu. Maka tidak boleh melupakannya, melalaikannya, mengacuhkannya begitu. Wala yuhmalu anu wala yahmilu anak tabiruhu minas sawarifi min hudal Quran an hudal Quran. Ya maka tidak sepantasnya jika kita menganggap ini termasuk penyimpangan. Ya, bukan, karena ya memang dalilnya dari situ, yang diambil dari situ. Ya. Bal huwa alal aksil amil min aqwal awamil ala tidak bil Quran. Bahkan kebalikannya, ya, ini merupakan sebetulnya salah satu faktor di antara faktor-faktor yang paling kuat ya untuk diambil dalilnya, untuk diambil apa namanya? Dari Al-Qur'an begitu, petunjuknya dari Al-Qur'an. Ya, sebagai penafsiran Al-Qur'an. Ini yang pertama ya. Jadi kalau selama hadisnya itu, selama riwayatnya itu sahih, ya, bisa diterima sebagaimana sudah ditentukan kaidahnya oleh ulama para ahli hadis begitu ya, maka tentu saja tidak ada apa namanya alasan untuk menolaknya, harus diterima, harus diakui gitu ya, karena ini adalah penafsiran yang paling utama terhadap Al-Quran. Nah, ini kalau yang kedua baru, ini yang kedua baru ya. Nah, adapun yang jenis yang kedua yang ini ya, wasanihima malam yasih disababi minal asbabil anifah ya. Adapun yang kedua adalah yang tidak sahih dengan berbagai macam sebab yang sudah dijelaskan ya, dari sebab-sebab yang tadi sudah dijelaskan. Wa hadza yajibu radduhu. Maka kalau yang seperti ini, misalnya riwayatnya tanpa ada sanad, memang dari apa bentuk Israiliyat begitu ya, yang tidak bisa diterima, maka yajibu radduhu, maka wajib untuk ditolak. Ya, wajib untuk ditolak. Wala yajuzu qabuluhu, maka tidak boleh diterima. Wala istighalu bihi, maka tidak boleh dipergunakan, dipakai ya. Tidak boleh menyibukkan diri dalam hal tersebut. Wala yazalu kasirun min aiqazil mufassirin, maka terus-menerus ya, masih banyak begitu ya dari para ahli tafsir yang mereka itu sadar. Contohnya Kabni Kasir ya, seperti misalnya Imam Ibnu Kasir yang berusaha yataharrau nasihata mimma yankiluna. Beliau misalnya kalian baca dalam kitab tafsir Ibnu Kasir, karena Imam Ibnu Kasir juga selain ahli tafsir juga ahli hadis, beliau itu berusaha untuk memilah-milah riwayat-riwayat yang dimasukkan dalam kitabnya, membedah begitu ya, misalnya yang lemah mana, yang sahih mana, yang kuat mana. Maka dari itu salah satu rujukan utama dalam penafsiran yaitu menggunakan dengan tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah di dalam Quran juga ada ya. Jadi kalau ikut kajian tafsir Ibnu Katsir, maka itu alhamdulillah sangat bagus begitu. Walaupun nanti ulama mutakhirin, ulama-ulama baru juga itu pun banyak ya memeriksa, meneliti lagi periwayatan-periwayatan yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Mima yang kuluna wa yuzayyifuna ma huwal batil awil dhaif. Ya. Lalu dengan itulah
apa namanya, bisa dipisahkan begitu ya antara dalil-dalil atau riwayat-riwayat yang dhaif, yang batil begitu oleh para imam-imam tersebut. Ya, sampai di sini dulu, set absen dulu ya. Sebentar ya dulu. Nanti kalau yang nggak disebutkan bilang ya. Ini Sabarina ada nggak ya? Ada masuk belum? Ada, Tat. Oh sudah ya. Ya tadi kan komputernya error ya. Jadi Oh dimatikan. iya, nggak Laptopnya apa-apa, dimatikan. Tat. Sebentar. Di sini yang sudah ada ini Cengho ada Cengho tadi yang sudah absen di WA. Cengho, halo ada? Ada ya. Zaki ada ya? Nih Hadir, Zaki Tat. ada. Hadir. Ya. Nanti kalau yang di sini apa sudah hadir lalu belum mencantumkan di WA, tolong dicantumkan ya. Naufal ada Naufal? Hadir, Tat. Ya ada ya. Rina, Sabarina tadi ya? Oh, ya ada ya. Najwa, Najwa, Hadir, Tat. hadir. Hadir. Safira, Iya, ya, Tat. ya. Hari ada Hari, Hadir, Tat. ya. Zain, Dahfa Zain ada? Mana di sini nggak ada? Ya, sekarang yang IPS coba seperti itu IPS. Tadi kalau yang namanya belum tercantum, tolong di itu di WA di itu ya, diisi. Terus Umar ada kan? Umar, halo? Umar ada Umar? Ada Ustaz. Ya. Hadir. Yusuf, ya. Ada, Tat. Yusuf ada itu. Ya. Ada. Usman, Hadir, Ustaz. Hadir. ya. Aziza, Hadir, Tat. Mustafa. Mana Mustafa ada? Hafiz, Hafiz Hadir. Fadil, ya. Hadir. Agam, Hadir, Tat. ya, makasih ya. Ya nanti yang tidak tercantum tolong ya di WA-nya tolong dicantumkan. Nanti biar apa namanya? Selain Ustadz tadi udah screenshot, nanti di WA-nya juga tolong dilengkapi ya. Oh, Adinda Luciana ya. Oh ya, Adinda Luciana ya ada ya. Hadir Adinda. Ada, Ustaz. Tadi ya, ya. Baru diisi ya di WA-nya ya. Ya, istirahat sebentar. Nanti kita masuk lagi ya sekitar 10 menitan ya. Untuk yang pelajaran ilmu waris ya. Ya terima kasih tadi maaf ada kendala teknis jadi agak kurang Nggak apa-apa, konsentrasi. Ustaz. Ya, ini tadi error komputernya. Ya terima kasih. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah bihamdika. Allah bihamdika. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz. Ustaz. Makasih Ustaz. Terima kasih ya semuanya. Makasih, Ustaz. Ya terima kasih.